Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Irham MAPDI selaku dosen pengampu mata kuliah materi agama Islam di sekolah. Saya Diah Dwi Cahyani dari kelas reguler B Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan memenuhi tugas di semester 4 yang akan menganalisis sebuah buku, yaitu buku SKI kelas 11. Berikut analisis dan penjelasannya. Deskripsi buku. Yang pertama, ini diterbitkan oleh Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini di Jalan Lapangan Benteng Barat nomor 3-4 lantai 67 Jakarta 10.110. Nah, buku teks pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini diterbitkan oleh Kementerian Agama. Nah, buku ini merupakan buku wajib dimiliki yang harus dimiliki oleh peserta didik dan pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran di madrasah. Kurikulum dan buku pelajaran ini adalah wujud dokumen hidup dan sebagai dokumen hidup memiliki fleksibilitas yang memungkinkan untuk disempurnakan sesuai tuntutan zaman, dan implementasinya akan terus berkembang melalui kreativitas dan inovasi para guru. Kemudian guru adalah sebagai ujung tombak implementasi kurikulum, harus mampu menjelaskan prinsip tersebut dalam proses pembelajaran dan interaksi pendidikan di lingkungan madrasah. Dengan buku mata pelajaran ini diharapkan mampu menjadi acuan cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari yang selanjutnya mampu ditransformasikan dalam kehidupan sosial masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara, agar ilmunya berkah dan manfaat. Nah, ini tuh harus perlu keikhlasan dalam proses pembelajaran. Hubungan guru dengan peserta didik dibangun dengan kasih sayang dalam ikatan mahabbah fillah. Nah, diorientasikan untuk kebaikan dunia sekaligus di akhirat kelak. Ini deskripsi buku. Kemudian selanjutnya metode pembelajaran. Nah, kalau metode pembelajaran ini, langkah awal dalam proses pembelajaran bisa kita lakukan dengan cara menjelaskan terlebih dahulu materi yang akan kita bahas pada anak didik. Kemudian setelah kita menjelaskan, langkah selanjutnya yaitu memberikan ruang untuk diskusi dengan tujuan peserta didik mampu memahami dan menganalisis materi yang sudah dijelaskan oleh pendidik. Kemudian setelah itu, untuk mengukur kemampuan siswa, pendidik memberikan soal untuk dikerjakan. Nah, ini adalah metode pembelajaran yang sangat efektif. Kemudian di sini ada deskripsi isi materi. Nah, deskripsi isi materi buku ini adalah, dalam buku ini terdapat 7 materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, ini tuh tentang kebangkitan Daulah Abbasiyah, dimulai dengan perlawanan terhadap kekuasaan yang dilakukan oleh Muhammad bin Ali, Abdul Abbas As-Saffah, dan Abu Muslim Al-Khurasani. Hal tersebut dilakukan karena ketidakpuasannya terhadap Daulah Umayyah yang berkuasa sebelumnya. Kemudian, selama hampir 6 abad, para khalifah yang memegang kepemimpinan Daulah Abbasiyah ada 37 orang khalifah. Ini peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Kemudian yang kedua, ada peradaban Islam Daulah Utsmani. Nah,
Yang pertama itu riwayat Daulah Utsmani yang telah berdiri kurang lebih selama 625 tahun dan berakhir pada 3 Maret 1924 karena Majelis Nasional Agung dalam sidang sejak Februari tahun 1924 memutuskan untuk menghapus jabatan khalifah. Kemudian Daulah Utsmani itu berkuasa lebih dari 6 abad lamanya. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian Asia, Afrika, dan Eropa. Dan yang ketiga ini ada peradaban Islam pada masa Daulah Mughal di India. Nah, Daulah Mughal merupakan kerajaan Islam di anak benua India dengan Delhi sebagai ibu kotanya. Berdiri antara tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Dan yang selanjutnya ini ada masa kerajaan Mughal dimulai pada masa pemerintahan Akbar. Nah, ini pada tahun 1556 dan sampai 1858 Masehi. Kemudian deskripsi selanjutnya yang keempat, peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi di Persia. Nah, sebelum Daulah Syafawi berdiri, cikal bakal lahirnya daulah tersebut dimulai dari sebuah gerakan tarekat Syafawiyah yang berdiri di daerah Ardabil, kota Azerbaijan. Dan yang kedua, masa kekuasaan Abbas merupakan puncak kejayaan Daulah Syafawi. Yang kelima ini ada kemunduran umat Islam. Nah, kemunduran umat Islam dimulai dari runtuhnya Daulah Abbasiyah yang dihancurkan oleh pasukan bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Hulagu Khan. Yang kedua, kemunduran daulah-daulah Islam banyak dilatar belakangi oleh konflik internal yang terjadi di dalam daulah tersebut. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu gerakan pembaruan dalam Islam. Nah, yang pertama itu ada pembaruan dalam Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan berkembang baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dan yang B atau yang kedua itu istilah tajdid itu sendiri memiliki arti lain yang lebih luas. Di antaranya adalah reformasi, purifikasi, modernisme, dan sebagainya. Nah, dan yang materi yang ketujuh, yang terakhir itu pengaruh pembaruan Islam di Indonesia. Modern adalah sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi harus terus berkembang sesuai dengan pertindakan zaman. Pembaruan di Indonesia dipelopori oleh tokoh-tokoh organisasi keagamaan dan sosial. Di antaranya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah, Hadratus Syekh Hasyim Al-Asy'ari, Nahdlatul Ulama, dan Haji Ahmad Surkati Al-Irsyad, Zamzam Persis. Ini materinya. Dan kemudian di sini ada hasil resensi. Nah, setelah kita amati, setelah kita baca buku-buku materi agama ini seperti ini, hasil resensi kekurangan buku. Di dalam buku ini kekurangannya adalah yang saya baca, tanda baca dan pengetikan yang masih kurang tepat masih ditemukan dalam buku ini, dan sepertinya buku ini lebih terkesan kebanyakan teori yang rumit untuk dipraktekkan, seperti itu. Yang kedua, ini ada kelebihan bukunya pasti. Bahasa dalam buku ini sangat sederhana dan ideal untuk anak sekolah. Berbagai materi pelajaran yang ada juga sudah sesuai dengan kurikulum, dan tugas-tugasnya yang ada termasuk tidak membosankan karena sejarah terus bercerita. Ini adalah hasil resensi.
Kemudian selanjutnya di sini ada kritik dan saran. Nah, kritiknya itu untuk buku ini adalah penulisan banyak yang masih kurang tepat dari segi bahasa dan tata letak huruf kapital sehingga menimbulkan kesan yang kurang bagus dalam penulisan. Jadi lebih dikembangkan lagi, lebih diperbaiki lagi, pasti lebih menarik. Seperti itu. Kemudian sarannya sebaiknya untuk memperbaiki penulisan yang masih kurang tepat ialah dengan memperbaiki atau membenahi kata atau penulisan yang masih kurang tepat agar daya tarik buku tersebut pembaca menjadi puas, jadi lebih senang. Seperti itu. Ini adalah hasil resensi dan kritik saran dari buku ini. Sekian cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.